Chandra, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang siapa kira-kira yang bisa kita harapkan masuk di tim independen untuk melakukan investigasi dan juga tidak berhenti di investigasi mungkin ya. Kemudian rekomendasi-rekomendasi itu bisa kemudian dalam tanda kutip dipaksa untuk menjadi satu panduan untuk melakukan perubahan yang sistemik begitu. Ya, saya nggak tahu ini sudah terakhir apa belum, tapi saya mau sampaikan 3 hal yang sebagai semacam penutup menurut pendapat saya ya. Nomor 1, jelas harus ada evaluasi menyeluruh dari awal sampai akhir. Bukan hanya kasus per kasus, itu yang saya ulang dari tadi, karena kalau sudah ada 4 kasus, kita mesti evaluasi menyeluruh. Apa, di mana, prosesnya bagaimana. Menurut saya bukan tidak mungkin mulai dari pendaftaran, boleh milih sana apa, boleh apa nggak boleh, bagaimana, sampai ke pengeluaran surat izin selesai internship. Itu harus ada proses itu. Sehingga nanti keluar penyempurnaan dari sistem ini, itu 1. Nomor 2, selama proses ini berjalan, perlindungan terhadap teman-teman internship harus terus dijamin, gitu ya. Perlindungan kerjanya, perlindungan kehidupannya, kalau sakit bisa istirahat atau tidak, jam kerja yang memadai, kalau ada shift 1 hari ini, shift 2 besok, shift 3 lusa, kemudian besoknya ada istirahat. Itu seperti kita ketahui, makin lambat aluran shiftnya itu makin kecil kemungkinan burnout. Jadi selama pekerjaan evaluasi ini, teman-teman yang bekerja itu tetap harus bekerja dan harus betul-betul terlindungi dengan baik di semua wahana, bukan hanya di satu tempat, tapi di semua wahana. Jadi harus ada sistem yang menjamin itu terlindungi dengan baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, sekali lagi ini banyak dibicarakan di media, silakan saja dinilai, tapi konsep whistleblower itu harus betul-betul jalan. Jadi karena anak-anak ini rentan, tadi harus ada sistem di mana kalau dia atau temannya mau melaporkan sesuatu, laporan itu bisa diterima, tapi kerahasiaan tetap terjamin dan ada tindak lanjutnya. Jadi percuma laporan tidak ada tindak lanjutnya. Jadi 3 hal itu menurut saya itu yang perlu dilakukan sekarang, investigasi secara menyeluruh seluruh proses. Yang kedua, jaminan untuk semua teman-teman yang internship, karena saya baru lihat sekarang kan dibuka lagi beberapa kali dalam setahun. Semua teman-teman saya yang internship itu harus terjamin dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, whistleblower, sistem itu kita jalankan dengan baik. Oke, Prof. Chandra, kalau kemudian berharap selama proses ini berlangsung, teman-teman itu dilindungi, harus berharap ke rumah sakit berarti ya, Prof? Barangkali karena ini banyak sekali rumah sakit, barangkali lebih tinggi lagi ya. Mungkin dari Kementerian Kesehatan bisa mengatur supaya di semua rumah sakit, kan ini ada 2, rumah sakit dan puskesmas. Iya. Di semua rumah sakit dan semua puskesmas, semua bisa berjalan. Dari Kementerian Kesehatan, mungkin juga di level dinas kesehatan yang bisa melihat langsung di lapangan, tapi ini dijadikan prioritas. Baik. 4 nyawa teman sejawat meninggal tidak boleh terabaikan, harus jadi prioritas perlindungan teman-teman saya. Baik. Soal sistem whistleblower yang tadi Anda katakan, ini memang ada yang cukup menarik, kemudian ada fakta-fakta yang terungkap, kita masih belum tahu kebenarannya, tapi ada dugaan bullying secara verbal. Jadi ada kata-kata seperti ini, Prof, Gen Z itu lembek saat kemudian mereka mencoba melaporkan kondisi kesehatan mereka yang mungkin sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Nah, kalau kemudian berharap ada sistem yang bisa menampung whistleblower dengan aman, kerahasiaan itu dijaga, apakah artinya kita harus berharap ada satu institusi khusus di luar rumah sakit yang kemudian bisa menerima laporan seperti ini atau seperti apa, Prof? Kan whistleblower sekarang ada berbagai caranya kan, bisa pakai elektronik, bisa pakai ini, bisa pakai itu, dan itu bukan hal yang hanya spesifik untuk situasi ini. Iya. Sistem whistleblower kan sudah berjalan dalam kehidupan pada nyatanya, tapi itu dibuat menjadi sistem yang baik dan diterapkan juga di sini supaya jangan sampai ada kasus seperti ini lagi. Bahwa itu lewat di institusi di luar rumah sakit, sistemnya bagaimana, silakan saja, tapi tolong kalau sudah memang sistem itu ada, itu terjamin keamanannya dan terjamin tindak lanjutnya. Karena kalau keamanannya bukan tidak terjamin, keamanannya dalam tanda kutip diragukan saja, whistleblower nggak akan jalan. Oke, baik. Prof. Budi, mungkin bisa kasih tambahan soal bagaimana sistem pelaporan yang kemudian bisa memungkinkan mahasiswa-mahasiswa lain atau dokter-dokter lain yang saat ini sedang dalam program internship di daerah lain yang mungkin sudah merasakan kesulitan yang sama, kemudian ingin melapor tetapi kesulitan karena tidak tahu kepada siapa harus melapor. Bagaimana usulan atau rekomendasi dari MGBKI? Ya, jadi saya kira yang paling penting buat semua adalah prinsip utama, kalau tadi Prof. Chandra mengatakan whistleblower yang terbaik,
Yang pertama tentu saja dia harus independen, tidak dikelola langsung oleh wahana yang dilaporkan. Dan ini konsepnya dulu yang kita harus tahu. Tidak harus bisa, di luar berarti ya Prof? Harus di luar dari rumah sakit ya? Betul. Yang kedua, dia harus aman. Identitas pelapor itu dilindungi. Dan tadi sudah disampaikan Prof. Chandra, anonim bila diperlukan. Jadi pelapor boleh saja melapor tanpa membuka nama. Dan di sini non retaliasi. Tidak boleh ada pembalasan berupa nilai buruk, intimidasi, mutasi. Ini yang agak sulit gitu, terutama di wilayah-wilayah di luar capital city gitu ya. Dan ini harus cepat ditindaklanjuti. Laporan tidak hanya diterima, tetapi diverifikasi dan diberi respon. Yang berikutnya adalah harus ada berbasis bukti. Laporan itu dinilai dengan dokumen. Ada saksinya, ada jadwalnya, ada absensinya, ada logbooknya, dan ada data layanan. Dan kemudian juga harus transparan secara proporsional. Pelapor harus mendapat nomor laporan dan status tindak lanjut. Dan tentu saja yang terakhir adalah berorientasi kepada keselamatan. Fokus utama adalah mencegah korban, bukan menghukum pelapor. Jadi itu kira-kira sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Chandra. Ada beberapa kanal pelaporan, itu bisa saja. Yang pertama barangkali ada kanal darurat keselamatan peserta. Yang kedua mungkin ada kanal laporan rutin dan anonim. Dan kanal yang ketiga adalah di sini lapis ketiga adalah ombudsman nih, pendidikan klinik yang independen. Nah itu yang saya kira yang harus karena tidak mudah whistleblower itu. Tapi kalau umpamanya kita bersungguh-sungguh, karena itu merupakan satu variabel yang sangat menentukan. Ya kalau itu bisa dijalankan dengan baik, saya kira harapan Prof. Chandra tadi tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Budi dan Prof. Chandra, saya ingin bergeser sedikit kepada perspektif yang berbeda. Mungkin kalau tadi kita berpikir bahwa ada kesalahan yang sistemik yang harus dibenahi, bagaimana bila apa yang terjadi atau yang kita saksikan kemudian memakan korban 4 dokter muda ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kondisi di rumah sakit itu yang tidak terelakkan. Bagaimana ketika hak dasar kesehatan para dokter ini harus disandingkan dengan kebutuhan di lapangan yang memang tidak memungkinkan. Misalnya memang tenaga kedokteran di tempat itu kurang, kemudian pasiennya membludak sehingga tidak ada pilihan bagi mereka dalam kondisi sakit memang terpaksa harus bekerja. Bagaimana bila kondisinya seperti itu? Prof. Budi dulu mungkin. Ya, kembali lagi kita ini kan manusia ya, bukan mesin. Yang harus kita lakukan sebelum kita meyakini wahana itu bisa menerima dokter muda, sistem yang ada, ya SOP yang ada, regulasi yang ada di situ harus diyakinkan dan prosesnya sudah dikerjakan dengan benar. Kalau kita hanya mengacu kepada yang Tasya sampaikan, itu akan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Iya. Karena di sini adalah yang kita jaga adalah kualitas, jadi mutu layanan dan keselamatan pasien maupun keselamatan dokternya. Jadi nggak ada tawar gitu kalau kita ingin menjalankan dengan baik. Ya, jadi seperti saya ambil contoh saja ya, waktu kami belajar saya untuk melakukan laparoskopi, operasi minimal invasive surgery, hanya kurang strobe sedikit saja, mereka langsung dokternya nggak mau bekerja. Coba kalau kita di sini, udahlah nggak ada skrup, nggak apa-apa kita kerjain. Ya kebetulan saja selamat gitu. Nah ini yang saya kira keselamatan ini harus menjadi utama buat kita semua. Sehingga standar itu harus dilakukan dengan baik. Pelanggar standar itu harus dilakukan sanksi dengan tegas. Itu kalau kita ingin melakukan kualitas layanan yang baik dan keselamatan baik dokter maupun pasiennya. Baik. Gitu Tasya. Baik. Kasih. Prof. Chandra, apa komentar Anda? Bagaimana kemudian memastikan ini kan kemudian seperti hak asasi dokter versus keadaan yang memaksa. Mana yang kemudian harus dimenangkan ketika memang dokter-dokter muda ini terdesak dengan kondisi di lapangan? Justru di sini soalannya. Jadi kalau di satu tempat ada seperti saya sampaikan pasiennya banyak segala macam, pemecahannya bukan menaruh dokter intensif di situ, karena bukan itu tujuan utamanya. Jadi kalau ada masalah di satu tempat, ya
dicari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah di tempat itu. Bukan si dokter yang baru datang ini kemudian quote itu dijadikan korban. Kalau memang kan ada banyak menanggulangi pasien bludak, bisa dilakukan sistem rujukan dengan baik, yang mana yang harus ditangani di rumah sakit, yang mana harus bisa ditangani di layanan kesehatan primer, itu bisa diatur. Kalau perlu tambah tenaga, ditambah tenaga di dalam rumah sakit itu, bukan tambahan tenaga si dokter intensif ini yang kemudian harus melayani pasien yang bludak. Ini kan sekali lagi ini kan asumsi ya, mungkin pasiennya bludak begitu ya. Nah, jadi jangan dokter muda ini yang kemudian ini mumpung kebetulan ini kita manfaatkan, tidak begitu soalnya. Ingat dia punya dua tugas, dia punya dua kerja di situ. Nomor satu memang dia sebagai dokter di rumah sakit, tapi nomor dua ini kegiatan intensif adalah kegiatan yang menjembatani dia dari akademik menjadi pelayanan di lapangan, kemahiran pelayanan di lapangan nantinya, bukan menjadikan dia sebagai tenaga kerja untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah yang ada di rumah sakit mesti diselesaikan oleh manajemen rumah sakit itu sendiri. Ada atau tidak adanya internship itu cerita nomor dua. Selesaikan masalah itu, seperti saya bilang, belum tentu pemecahannya menambah tenaga, bisa membuat sistem rujukan yang baik, bisa pastinya ditapis dengan lebih jelas, mana yang mesti dirujuk balik dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi tidak dengan memanfaatkan, mohon maaf katakan memanfaatkan mungkin terlalu berlebihan, tapi bukan itu tujuan menempatkan dokter internship di satu rumah sakit atau di satu puskesmas. Baik, Prof. Chandra, kalau Anda bisa memberi pesan kepada dokter-dokter muda atau bahkan calon dokter muda yang kemudian hari ini melihat kasus ini agak merasa khawatir, takut atau gelisah dengan profesi yang akan dijalaninya di masa depan, apa yang mungkin bisa Anda katakan kepada mereka? Ya, saya dan Prof. Budi ini karena sudah ketuaan, bahkan anak-anak kita pun sudah jadi dokter ya, anak saya juga sudah jadi spesialis, jadi saya tidak bisa ngomong ke anak saya, mungkin ke generasi cucu saya. Yang ingin saya sampaikan ada 3 hal. Nomor 1, kita menjadi dokter, saya, teman-teman itu adalah profesi yang membanggakan, profesi yang mulia untuk menolong orang. Jadi kebanggaan sebagai profesi dokter ini harus tetap ditanamkan. Tentu saja masalah mungkin saja ada, ini salah satu di antaranya, tapi kebanggaan dan kecintaan kita kepada profesi itu harus kita junjung tinggi. Dan itu yang kita pegang sampai kapanpun juga. Itu poin pertama. Poin kedua, dalam menjalankan tugas, kita jalankan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, masalahnya adalah kita sudah punya aturan, bukan aturan, kita sudah punya kaidah-kaidah, lubang garis-garis mana yang perlu dilakukan. Itulah yang kita lakukan sesuai dengan aturan ilmu kedokteran yang ada, dan itu kita lakukan sesuai dengan itu. Jangan kita lakukan sesuai di luar aturan itu. Kalau melanggar itu, walaupun gara-gara disuruh pembimbing atau apapun juga, kita tidak boleh lakukan itu. Jadi poin pertama, profesi mulia ini harus tertanam dalam hati sejak muda sampai nanti. Yang kedua, kita kerjakan sesuai dengan aturan kaidah kedokteran. Yang ketiga, yang khusus kasus ini, ingat juga bahwa selain aturan kedokteran, ada aturan kehidupan yang mesti kita jalani. Kalau ini mesti jalani, tapi kalau memang aturannya mengatakan shift 1 misalnya saja hari ini tidak sudah diperpanjang, ya kita mesti cari jalan supaya aturan kehidupan sehari-hari juga berjalan dalam pelaksanaan menjalankan internship ini. Baik, Prof. Budi, mungkin apa yang bisa dikatakan kepada generasi muda, calon-calon dokter atau para dokter yang saat ini sedang menjalankan internship, tapi juga mungkin agak was-was dan khawatir dengan kasus yang terjadi saat ini? Baik, saya singkat saja. Pesan saya adalah jadilah dokter yang kuat. Tetapi jangan biarkan kekuatan kalian itu dimanfaatkan oleh sistem yang lalai. Kesehatan kalian adalah bagian dari keselamatan pasien, dan keselamatan kalian adalah tanggung jawab negara. Mungkin itu pendek saja. Terima kasih, Tasya. Baik, terima kasih Prof. Budi Iman Santoso dan Prof. Chandra Yoga Aditama untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Ya, pemirsa, jangan ada lagi dokter muda yang harus memilih antara integritas profesi atau keselamatan nyawa mereka sendiri. Jangan ada lagi suara-suara yang dibungkam atas nama senioritas atau status administratif. Kami dari Nusantara TV mengucapkan duka cita yang paling mendalam bagi keluarga Dr. Mita. Semoga perjuangan almarhumah menjadi titik balik perlindungan bagi seluruh tenaga kesehatan di tanah air. NTV Prime akan kembali usai jeda.